sinus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Marilah, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di kamar, salah satu kamar di Wisma Keuskupan Agung Pontianak. Saya berangkat dari Wisma Unio pukul 3 dini hari menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, kemudian naik Super Airjet menuju ke Pontianak, terbang pukul 5 pagi, setengah 7 sudah mendarat di Bandara Pontianak. Romo Suwarno dan Romo John menjemput saya di bandara dan langsung diajak ke Wisma Keuskupan Agung Pontianak ini, masuk ke dalam kamar, lalu makan pagi. Habis makan pagi, kita berjalan-jalan, mengunjungi beberapa tempat. Tentu juga diajak minum kopi, ya, kopi Asyang, namanya unik. Cara menyajikan, memasak kopinya juga unik. Warung kopi Asyang di Pontianak. Lalu berkunjung ke kantor FKUB Kalimantan Barat, dan kemudian mengunjungi gereja Paroki Maria Ratu Pencinta Damai, dan di kompleks itu juga merupakan Wisma Unio Keuskupan Agung Pontianak. Keren. Terima kasih Romo John dan Romo Warno, juga Mas Hendrik yang menemani perjalanan pada hari ini di Pontianak. Tadi juga sempat kita naik di rumah panggung
indah sekali. Sekarang mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mewartakan kepada kita Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajarkan yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam Gereja Katolik Roma sangat konkret yang dilayani melalui sakramen pengampunan karena pertobatan seseorang, lalu pengampunan juga dianugerahkan kepada yang bersangkutan. Dalam Injil, Yesus memberikan pedoman untuk menghadapi dosa dalam komunitas Kristen kita, Kristen Katolik, khususnya Kristen Katolik Roma, menghayati pedoman itu. Tegurlah 4 mata. Teguran itu bukan dalam bentuk kekerasan, kebencian, mengolok-olok, merendahkan, mengejek, menghina, tetapi dalam bentuk pengampunan. Maka ada sakramen pengampunan yang dilakukan oleh yang bersangkutan kepada Allah tentu saja dan di hadapan seorang imam. 4 mata terjadi. Prosesnya melalui pengakuan yang jujur dan kemudian teguran dalam bentuk bimbingan, nasihat-nasihat yang kemudian disebut dengan penitensi, dan kemudian ada yang namanya dalam tanda kutip denda secara rohani. Bisa juga secara sosial, bisa juga secara ekonomi ketika dia merugikan seseorang, lalu secara sosial ekonomi juga mengganti kerugian itu. Itu contoh sederhana yang namanya penitensi. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, jika saudara atau saudarimu menyakiti hatimu, pertama-tama beritahu mereka. Dan yang terpenting adalah
berusaha untuk berdamai dengan yang bersangkutan. Jika mereka tidak mendengarkan kita, lalu Tuhan mengarahkan, bawalah kesaksian para saksi yang kemudian mendengarkan kesaksian itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tujuan dari semua itu tidak lain adalah untuk membangun kembali persekutuan. Maka dosa-dosa pribadi kita itu juga merusak persekutuan kita. Dan karena itu lalu pendamaian dilakukan secara sakramental sebagai bagian dari anggota gereja. Berbeda dengan mereka yang berdosa terhadap satu sama lain, Tuhan kita Yesus Kristus merujuk pada situasi yang khusus. Hari ini ditunjukkan kepada kita mereka yang berdoa bersama dalam nama Kristus. Doa itu mendatangkan rahmat pengampunan. Maka dalam sakramen rekonsiliasi, pengampunan dan pertobatan dilaksanakan sebagai sakramen, tanda dan sarana, dan itu dihayati dalam suasana doa. Doa para murid Kristus dipersatukan dengan doa Kristus di hadapan Bapanya yang kemudian mendatangkan rahmat pengampunan. Maka ketika seorang anak meminta sesuatu yang baik kepada Bapanya dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang baik akan memberikan semua yang kita butuhkan, termasuk sakramen pengampunan, rekonsiliasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah bahwa dalam tradisi kita, ajaran kita, Gereja Katolik Roma tetap berlandaskan kitab suci dalam penafsiran yang benar. Pengampunan diterima melalui sakramen pengampunan. Kata-kata pengampunan para imam jelas dalam nama Yesus Kristus, atas nama gereja, dan tentu saja atas nama gereja dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengatakan, atas nama gereja aku melepaskanmu dari segala dosamu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan disitulah pengampunan terjadi. Yang kau lepaskan di dunia, dilepaskan di surga. Kita ingat kalimat ini pertama kali disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Petrus. Simon yang disebut Petrus, padanya gereja Kristus didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, dan wibawa otoritas Petrus sebagai primus inter pares, sebagai servus servorum yang secara apostolik, rasuli dipercayakan kepada para paus memilih seorang paus memilih para bapak uskup, para bapak uskup mentahbiskan seorang imam untuk menyalurkan sakramen pelepasan, rekonsiliasi, pengampunan ini. Sangat jelas. Kepada Petrus Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, engkau kuberi kunci kerajaan surga, yang kau ikat di dunia ini diikat di surga, yang kau lepaskan di dunia ini dilepaskan di surga. Pelepasan, pengampunan, rekonsiliasi. Maka tidak perlu menjadi takut ketika kita mau menerima sakramen pengampunan, karena Allah sendiri yang memberikan pengampunan. Juga tidak usah cari maaf Romo yang sudah tua dan tuli. Biar tidak mendengar dosa-dosa kita saat kita mengatakannya.
Tidak perlu yang seperti itu. Siapapun imamnya, sejauh imam itu memberikan pelayanan yang terbaik, maka sakramen pengampunan dianugerahkan. Siapapun imamnya, Allah menggunakannya sebagai sarana untuk menyalurkan sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan, sakramen tobat. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.